telah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama yaitu praktisi pemerintahan, pengelola keuangan pusat dan daerah, Bapak Dr. Haji Kurniawan, SE, MSI, AK, CA ASEAN CVA, CRBC CGAI. Selamat malam Pak, Kang Bubung, Alhamdulillah, Damang. Waalaikumsalam, boleh dipakai mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Begitu juga telah hadir Bapak Sekda Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Pandiksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dan juga di hadapan kita sudah ada Kepala BPS Kota Tasikmalaya, Bapak Bambang Pamungkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami juga sedang menunggu kehadiran Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya, Bapak Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP, beliau dalam perjalanan, dan juga Bapak Haji Aslim Esa, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Kendati demikian, kita awali saja acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini telah hadir juga tokoh-tokoh Tasikmalaya yang mohon izin saya tidak bisa menyapa satu persatu. Semuanya terkumpul dalam komunitas yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk Kota Tasikmalaya, yaitu grup WhatsApp 100 plus calon pemimpin Tasik. Tepuk tangan. Baik, kita awali Tasik Leaders Club malam ini dan kita akan mendengar langsung paparan dari Bapak Dr. Haji Kurniawan kaitan dengan buku yang beliau tulis, Membangun Good and Clean Government. Beliau adalah praktisi pemerintahan, pengelola keuangan pusat dan daerah, yang saya tahu sendiri beliau sangat banyak pengalaman terkait dengan yang ini, dengan hal ini. Mohon izin Pak. Ada siap, ada oh, sudah siap. Sudah siap Pak materinya? Ya. Siap. Boleh silakan dipersilakan. Atur nuhun Kang Arif, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan pertemuan di malam hari ini yang luar biasa, Tasik Leaders Club yang digagas oleh Radar TV dan juga Yayasan Taman Indonesia Tasikmalaya. Kemudian selawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita semua, para umatnya yang senantiasa ingin patuh dan taat kepada ajarannya dan mengharap syafaat di yaumil akhir. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah Priangan Timur Radar TV, kemudian juga Bapak Ibu para pemirsa yang hadir secara langsung, Bapak Ibu para tokoh Tasikmalaya, kebanggaan Tasikmalaya, dan wabil khusus ini Bapak Ibu narasumber ini yang terhormat Pak Sekda Kota Tasikmalaya dan juga Bapak Kepala BPS Kota Tasikmalaya Pak Bambang. Mohon izin saya duluan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin kami perkenalkan dulu saya pribadi, ini Kang Arif ya, dengan teman-teman di Radar. Saya sekarang bertugas sebagai PNS Pak di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Pendidikan sekarang, dan ditempatkan sebagai Kepala Biro Umum Keuangan dan Kepegawaian di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian juga saya ini Bapak Ibu kelahiran Tasikmalaya, Pak Sekda, Bapak Ibu semua, para pemirsa juga, dan saya kelahiran tahun 70. Ini kalau mobil ini Fiat Pak Sekda. Fiat 724 ya Pak Haji. Jadi saya sekolah di sini dari TK, SD sampai perguruan tinggi saya di Universitas Siliwangi, kemudian meneruskan ke profesi di Universitas Pajajaran. Kemudian karena saya ditugaskan dulu itu di Kementerian Dalam Negeri, saya ingin belajar administrasi Pak Sekda, jadi mengambil S2 yang dulu itu administrasi negara hanya ada di Universitas Garut. Jadi alhamdulillah saya di Universitas Garut mengambil S2,
dan selanjutnya melanjutkan S3 di Universitas Pajajaran. Dan saya bertugas, nah setelah beres kuliah ini selama 24 tahun saya di Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, ke Jakarta, dan terakhir di Ciamis Pak 29 tahun, dan sekarang di Karawang baru 1 tahun. Ini barangkali kalau tidak kenal maka ta'aruf ya Pak ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi abdi orang Tasik, Banten, sanes sasaha dan berkarya sama dengan Bapak Ibu sekalian dengan masing-masing profesinya, dan kami semua, kita semua sepakat barangkali untuk memajukan kota dan kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, Kang Arif yang saya hormati, terkait dengan buku ini, alhamdulillah saya menyusun ini ketika ada satuannya, barangkali ini 10 menit ya Pak Arif, mudah-mudahan selesai. Jadi ini diawali Pak dengan terus terang saja, saya seperti Bapak Ibu ataupun yang semuanya, saya PNS biasa Pak. PNS biasa, bukan seorang asli gitu penulis buku begitu, tetapi saya ditugaskan itu sekolah, dan kebetulan sekolah agak jauh dulu Pak di New Jersey, sandwich program maksud saya, hanya 6 bulan dan 2 bulan, 8 bulan di. Saya ngahulang Pak, seketika malam-malam tuh mau tidur tidak ada teman begitu kan, guguling serang guguling gitu, ngemut, aduh naon, ternyata memang ini tugas kita di pemerintahan sangat luar biasa. Kita harus memberikan yang terbaik pelayanan publik kepada masyarakat, kemudian juga harus membangun untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kenapa ini ketika berpikir bagaimana ini supaya pemerintah ini bisa menjalankan dengan baik. Nah, saya coba buka-buka lagi. Nah, saya belajar di akuntansi. Saya seorang akuntan kalau melihat profesi begitu, tapi ditempatkan di PNS. Nah, saya melihat dari sisi pengelolaan keuangannya yang pertama Pak. Jadi yang ada di pikiran saya itu, tanpa melihat ilmu politik, tanpa melihat ilmu pemerintahan, saya langsung saja ke financial reporting, bahwa di sana ada nilai-nilai akuntabilitas, ada nilai-nilai responsibility, ada nilai-nilai independensi, dan ada nilai-nilai fairness yang memang harus dijunjung tinggi di dalam nilai-nilai pemerintahan secara umum yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga saya berpikir, oh ini kira-kira nih judulnya teh Pak Sekda ini ke Good and Clean Government. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berlatar belakang pemerintahan, negara begitu, kemudian juga kronologis dari government secara umum, ini memang sudah ada kronologisnya Pak, ada mulai dari enhancing government, kemudian ya good and clean government, ada dynamic government, dan lain sebagainya. Tapi buku ini saya susun dengan judul Good and Clean Government supaya gampang mengingatnya Pak. Good and clean, nah pasti gampang gitu Pak, dibanding reinventing government, dibanding juga dengan dynamic government, seperti itu. Nah makanya udah good and clean government. Nah, setelah coba sambungkan dengan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, teoritis dan praktis seperti itu. Nah setelah itu Bapak Ibu coba saya rangkaikan dari sisi knowledge-nya, dari sisi regulasi, kemudian dari sisi praktis juga. Bagaimana nih penyelenggaraan pemerintahan, apalagi dengan fenomena beberapa tahun belakangan ini di pemerintah daerah, mohon izin ini banyak sekali masalah yang tidak mengenakan buat pimpinan daerah. Ini yang kita prihatin. Makanya saya terdorong untuk membuat dan termotivasi untuk menyusun buku ini begitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya disupport oleh pembimbing saya, mentor saya, bahkan saya barusan juga saya SMS, beliau adalah Bapak Profesor Mardiasmo. Beliau ketika saya menyusun buku ini, beliau sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memberi memberi pengantar, prolog. Kemudian juga salam dari Pak Prof Mardiasmo dan Bapak Heri Subowo, beliau adalah auditor investigasi di BPKRI. Jadi beliau memberikan epilog di buku saya ini begitu. Good and Clean Government. Nah, mudah-mudahan kata beliau barusan ini, karena Tasik Leaders Club, saya sampaikan bahwa warga Tasik ini menginginkan pada suatu saatnya nanti ada pimpinan yang benar-benar mampu memimpin dengan baik dan memenuhi kinerja yang diharapkan, serta juga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dari pelayanan publik
sehingga menuju optimal kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat Tasikmalaya. Makanya Prof. Mardiasmo namanya Pak Sekda sama Pak Heri luar biasa katanya ini Tasik Leaders Club ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Indonesia. Salam buat Radar dan Taman Yayasan Indonesia. Tepuk tangan Bapak barang itu untuk Pak Panitia ini Yayasan Taman Indonesia dan Radar. Itu yang kedua, perkenalan. Nah, selanjutnya terkait dengan materi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 8 menit Pak, 2 menit lagi ya. Dilanjut aja. Nah, dilanjut aja. belum ke materi. Nah, ke materi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, ini buku kalau menurut saya di sini ada Pak Asisten, ada Bapak Kepala Dinas, ada juga teman-teman para PNS dan tokoh Tasikmalaya, para pengusaha, Pak Haji juga ada, ini luar biasa. Sebetulnya mungkin tidak aneh Pak, karena ini knowledge-nya sudah jelas, ada. Saya kutip, kemudian juga regulasinya juga sudah jelas, mulai dari undang-undang, dari peraturan pemerintah sampai yang teknis peraturan materi, Permenpan sampai kepada anti korupsi, undang-undang pasti tentunya. Nah, tetapi yang ingin disuarakan gitu, saya sebagai penulis dengan buku ini adalah bagaimana semangatnya begitu. Yang pertama semangatnya untuk membangun good and clean government ini, semangatnya yang pertama. Kemudian yang kedua care-nya Pak, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, care-nya, kepedulian kita seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi Pak. Tidak mungkin good and clean government ini terwujud kalau tidak ada partisipasi dari all of the stakeholders in the area. Nah, kemudian juga yang paling penting ini adalah leadership. Cocok berikan leadership seperti itu. Ya. Jadi leadership Pak. Nah, kemudian pertanyaannya ini, apakah kita bisa tidak? Nah, ini kan menarik Pak. Menarik. Nah, minimalnya Bapak Ibu kebilian harus ke abdi Pak wah hese. Minimalnya abdi terus ngadamel bukuna Pak. Seperti itu. Sudah bikin bukunya. Nah, ini jadi kembali ke bukunya, materinya ini. Jadi yang pertama ini saya menyajikan dalam 9 bab Pak. Yang pertama terkait dengan konsep dan definisi good and clean government-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan karena ini kita di daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa kita sudah diberikan otonomi. Jadi bab 2 itu otonomi daerah. Kemudian yang ketiga intinya dari pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik. Kemudian bab 4 ini kita karena basic kami dari ekonomi, kemudian juga tingkat kesejahteraan masyarakat itu sangat terukur dengan indikator makroekonomi, maka di bab 4 kami sampaikan ini value for money. Value for money satu teori yang memang sangat kuat sekali untuk melihat bagaimana efektivitas, efisiensi dan ekonomi serta equity dan equality dari suatu program kegiatan yang disusun gitu, seperti itu. Bab 4 itu value for money. Kemudian bab 5 nah masuk karena program dan kegiatan itu dibiayai oleh sumber daya berupa financial, keuangan, maka bab 5 adalah pengelolaan keuangan daerah. Dan yang bab 6-nya adalah nah ini Pak, good and clean government ya terkait dengan bab pencegahan korupsi. Bab 6 ini sangat terkait rawan dengan pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu, para pemirsa ya, kami tampilkan di bab 6 itu pengadaan barang jasa. Bab 7, nah karena kita sudah beraktivitas, ada keuangan, ada value for money, ada ukuran. Nah bab 7 kita sandingkan itu pengukuran kinerja. Jadi kita lihat, nah kinerjanya seperti apa. Jadi seorang pemimpin tentu berat Pak. Masyarakat juga seluruhnya pasti ingin diberikan pelayanan yang baik. Tetapi namanya di dunia tidak ada yang sempurna. Nah makanya ini di bab 7 ini Pak Kepala BPS kami sampaikan, kami tuangkan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Dan bab 8 itu karena kita sudah masuk era 4.0, bahkan orang bilang sudah masuk di 5.0, itu digitalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, bab 8 ya. Jadi artinya ini bisa mengamankan tujuan dari seorang pimpinan daerah
kemudian juga mengamankan realisasi capaian yang diinginkan, bentuknya harus dikawal dengan pengendalian, dan era sekarang mau tidak mau kita harus digital. Jadi di bab 8 itu digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan terakhir adalah pencegahan korupsi. Di bab terakhir ini memang kita agak sangat-sangat berat, tapi kita setuju dengan itu semua, makanya dibahas ini ada 8 aspek penanganan pencegahan korupsi dan 7 tindakan korupsi. Ini semoga saja dengan konsep-konsep yang kami rangkum di sini, kemudian ada sedikit pengetahuan, sedikit juga pendapat yang diambil dari penelitian sederhana, mudah-mudahan bisa membantu kita khususnya di Tasik Leaders Club ini, dan umumnya nanti di penyelenggaraan transisi dan kepemimpinan di Kabupaten Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini bisa memenuhi harapan rakyat, masyarakat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta memenuhi kewajiban administrasi dan manajerial pemerintah daerah. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Kita rehat dulu sejenak setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah di tengah kita juga sudah hadir Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum ke Bapak Sekda dan Pak Wabub, izin saya ingin minta dulu penjelasan kepada Kepala BPS Kota Tasikmalaya Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Boleh dipakai dulu mic-nya? Tes. Alhamdulillah baik. Ya. Dalam prinsip good and clean government, pemerintahan harus menjalankan berdasarkan data. Apakah tepat? Nah, saya kira ini pakarnya tentang data. Beliau Kepala BPS Kota Tasikmalaya. Boleh disampaikan apa data terbaru yang dimiliki oleh BPS yang bisa memberikan gambaran bagi kami semua yang hadir di sini dan pemirsa semua. Dipersilahkan. Ya, terima kasih semuanya, baik pemirsa yang di rumah maupun orang-orang luar biasa yang ada di sini. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya. Mohon izin Pak, saya duluan Pak. Kemudian yang punya buku nih, bukunya luar biasa. Semoga laris Pak bukunya. Untuk supaya laris pertama bagi dulu Pak ke para leader-leader Kota Tasik dulu. Plus tanda tangan. Yang saya hormati juga Pak Sekda, Pak Ivan Diksan yang luar biasa. Ketika saya baru datang ke Tasik, beliaulah yang menemukan saya. Saya adalah Bambang Pamungkas, panggilan saya BP. Saya kerja di BPS. Saya bukan kelahiran Tasik, bukan juga orang Sunda, nggak bisa bahasa Sunda, baju saya oren. Berarti saya bukan bobotoh Persib. Tapi ingat satu hal, saya cinta Tasik. Pertanyaannya, di grup itu kayaknya salah memasukkan saya. 100 calon pemimpin Tasik. Ya nggak apa-apa kalau saya nanti jadi salah satu, entah bupati, entah wali kota, got it. Saya mau. Amin, amin. Hari ini luar biasa, Kebangkitan Nasional, kita akan bahas buku Good and Clean Government. Kita sering hanya ngomong, seperti apa sih good and clean, tadi udah dijelasin. Intinya, supaya bisa good and clean, kita butuh dalam bangunnya orang-orang yang luar biasa, seperti orang-orang yang ada di sini. Dan itu harus based on evidence. Seringkali kita ngomong, harusnya begini loh, harusnya begini loh, harusnya begini loh. Tapi pas ditanya, datanya mana? Ya enggak, kira-kira. Emang negara kita dibangun dengan kira-kira? It's no. Paling enak ngomongin data di Tasik ada. Karena pas saya baru datang di Kota Tasik, hari pertama langsung diusir sama Kota Tasik. Langsung dibilang, bubarin saja BPS. Itu gara-gara kami presentasikan data kemiskinan. Padahal sadar atau tidak, data kemiskinan itu mencerminkan good and clean governance. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau masih korupsi, pasti kemiskinannya banyak. Kalau masih nggak bisa partisipatif, pasti kemiskinannya banyak. Tadi saya ingat banget, kalau nggak bab 4, bab 5 ya Pak, value for money. Iya kan? Itu juga ada kerat kemiskinannya dengan
kemiskinan. Terus pengukuran kinerja. Lah ini, Pak Sekda pasti nggak mau kemiskinannya besar. Apalagi kalau udah tahun depan. Ya kan 2024 mengerikan kalau kemiskinannya besar. Dan orang-orang di sini biasanya kalau kita presentasikan data kemiskinan tahun terakhir, kita kan biasanya juara ya, keren. Based on data kita juara kemiskinan paling bawah setataran Sunda. Sejabar. Oh, tambah luas lagi. Oke, sejabar. Enaknya setataran Sunda aja, ngecilin aja. Emang kita paling miskin tuh. Tahun kemarin kita nggak jadi paling miskin. Lumayan lah, kalau balapan kita udah nggak di paling belakang, tetapi kita udah bisa nyalip 2, Indramayu dan Majalengka. It's mean kita udah bukan paling miskin. Yang jadi apa? Kami di BPS didatengin banyak tamu, cuma ngomong, BPS bener nggak sih ngitungnya? Wow. Terus lucu lagi pada gini nih, Pak RT, Pak RW, libatin kami dong dalam data kemiskinan. Kami lebih jago ngitung kemiskinan. Oke, kita libatin. Reksosek bulan Oktober November kita libatin semua RT dan RW. Mau tahu hasilnya? Kota Tasik kemiskinan yang dinyatakan miskin dan sangat miskin oleh Pak RT itu 67%. BPS ngomong 12%, dikata-katain. Pak RT, Pak RW ngomong 67%. Akhirnya di bulan lalu, ini baru selesai hari ini nih, ada namanya forum konsultasi publik. Kita balik lagi ke Pak Lurah, kita panggil Pak RT semuanya. Ada tokoh masyarakat, ini loh datanya kami kemarin turun ke semua masyarakat, ini kemiskinannya. Terus kita bilang, nggak seneng kan Tasik dibilang paling miskin? Oh enggak, pengen buktiin kan? Yuk buktiin dengan data ini by name by address. Orang ini miskin atau tidak? Mau tahu hasilnya? Ini keren. Menurut hasil Reksosek yang dirunning oleh BPS, sangat miskin 5%, yang miskin 7,71%, total 12,72%. Tetapi setelah FKP versinya dilakukan pembicaraan bareng dengan Pak Lurah, Pak Camat, dan semua ketua RT dan tokoh masyarakat, sangat miskinnya 4,47%. Wah keren. Orang Tasik nggak seneng dibilang paling miskin, sangat miskin nggak mau. Tapi keren lagi status miskinnya 18,72%. Ya saya tinggal gampang aja, nggak usah protes lagi tentang data yang dikeluarkan BPS kemiskinannya berapa. Lu semua dilibatin, ini hasilnya 18% kemiskinannya. Itu hasil kita semua, ya nggak usah protes. Dan kenapa ini hubungannya sama good and clean? Kita butuh pemerintah yang kuat. Kita butuh sosok-sosok leader yang kuat kayak yang ada di hadapan saya dan di samping-samping saya ini orang-orang luar biasa. Tanpa leadership yang kuat, kita bilang mau pemberantasan kemiskinan, nonsen. Karena sekarang udah jadinya mental. Data ini buktinya mental kan. Ketika kita tanya ke masyarakat siapa miskin, siapa tidak, yang dipikir apa? Bantuan. Padahal kita harus pakai data yang benar. Sudah berapa menit lagi mas? Apa sudah? Oh masih boleh? Nggak ngomong banyak-banyak nanti saya diserang. Ayo lanjut aja dulu. Jadi habis Reksosek ini kalau ada yang protes lagi tentang nggak mungkin Kota Tasik jadi kota paling miskin, buktinya mall rame, buktinya lagi nggak ada rumah sakit tutup, yang ada rumah sakit tambah, nggak ada lagi. Ya bener, tapi masyarakatmu mentalnya miskin. Ini fungsi kita dengan pemerintahan yang good, berarti yang baik, yang clean, yang bersih, no korupsi, pemimpin yang kuat, partisipasi masyarakat. Jangan dipikir lagi pengentasan kemiskinan itu bantuan. Tetapi pengentasan kemiskinan itu caranya apa? Pemberdayaan. Dan caranya gimana? Contoh dulu. Sekarang bagus, ada wargi bager. Ayo siapa yang belum ikut? Di sini. Berarti pelit yang belum ikut. Karena kita seringkali bilang ngomong kemiskinan banyak pertanyaannya. Saya tanya nih, kan nanya Pak Wakil Bupati nggak berani ya? Nanya ke pencipta bukunya aja. Bapak udah bantu orang miskin berapa banyak Pak? Itu bukti sebagai, nggak usah dijawab Pak, nggak apa-apa, ini hanya pertanyaan gimmick. Atau nih Pak moderatornya nih. Siap. Rumah di mana Pak? Di Tasik. Iya di mana Tasiknya, pelit amat. Di Kawalu. Wow, Kawalu itu kemiskinannya, nih ya saya bilang, kemiskinan di Kawalu BFKP itu 19,5 ditambah 2, berarti 21. Artinya 1 dari 5 orang Kawalu dinyatakan miskin, terima.
Bapak itu berarti kantong kemiskinan, terima enggak? Nanti Pak Sekda pasti enggak terima. Wais. Berarti 1 dari 5, saya enggak Kawalu. Siapa lagi yang tinggal di Kawalu? Berarti 1 di antara 5-nya miskin. Ini hasil kita ngecek ke lapangan. Mau dipercaya mau enggak, kita udah libatin masyarakat. Ini kalau dalam masalah good and clean government tadi ada babnya, partisipatif ya Pak ya. Nah, saya rasa segitu aja deh, kepanjangan pusing juga nanti. Tapi penasaran juga Pak Bambang, kalau ngobrolin Tasik dalam angka, ada nggak kira-kira yang positif dari Tasikmalaya itu sendiri perkembangannya? Oh banyak yang positif dari Tasik. Semua pasti ingat, saya nggak ngomong negatifnya ya, semua pasti ingat Sukapura. The center of economic zaman Hindia Belanda. Lah terus kenapa pas jadi Tasik kita jadi merosot ya? Iya kan? Saya sebelum ke Tasik, karena saya cinta Tasik, saya pelajari kenapa dulu Tasik maju dan sekarang tidak. Ternyata ketika Sukapura maju, tetapi kalahnya, aduh ini nggak enak, ini masalah keluarga, jadi nggak saya bahas. Silahkan cari dulu di buku sejarah kenapa akhirnya Sukapura mundur. Berantem. Nah kalau sekarang kita ribut berantem, jelek. Makanya kemarin bagus, ada halal bihalal ya Pak ya. Itu kayaknya pertama kalinya antara kota dan kabupaten, antara anak ke ibunya. Saya senang itu yang dinyatakan. Tidak mungkin seorang orang tua nyusahin anaknya. Ini saya sudah suruh diem ya. Dan nggak mungkin juga seorang anak bakal ngakalin orang tuanya. Itu keren dah. Siap, baik Pak Kepala BPS Kota Tasikmalaya, Pak Bambang Pamungkas. Terima kasih atas pemaparannya. Boleh tepuk tangan. Tentu saya juga penasaran nih bagaimana pendapat langsung dari Pak Sekda Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Ranes Haji Pandiksan, kaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Kurniawan. Mungkin ada hal-hal yang bisa diambil dan bisa diterapkan di Kota Tasikmalaya. Barangkali presentasi yang sudah poin yang banyak disampaikan itu mungkin juga sudah banyak dilakukan. Dipersilahkan Pak Sekda. Baik, terima kasih Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Yang terhormat Pak Wakil Bupati Tasikmalaya, yang kami hormati penulis buku Pak Dr. Haji Kurniawan. Gelar belakangnya panjang soalnya jadi nggak saya sebut. Sudah lama tidak ketemu dan beliau ternyata satu alma mater juga sama saya Pak S2-nya ya, di Garut. Pak Bambang Kepala BPS, juga tentunya Kang Arif selaku moderator, juga rekan-rekan ini yang tergabung dalam grup 100 plus calon pemimpin Tasik atau dalam Tasik Leaders Club. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pemerintah Kota Tasikmalaya. Juga permohonan maaf karena Pak Dr. CK, Pak PJ Wali Kota kebetulan sedang di luar kota, ada tugas dan beliau menitipkan salam dan menugaskan saya untuk bisa merepresentasikan pemerintah Kota Tasikmalaya, gitu. Jadi diberi mandat, gitu. Kemudian yang kedua, saya atas nama pemerintah juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Kang Kurniawan, karena jarang ini orang Tasik bisa memproduksi buku, begitu kan, menghasilkan buku, dan juga bukunya ini buku yang update begitu, karena ini dibuatnya di tahun 2021 pada saat katanya beliau sedang kesepian di United States sana, begitu kan, sedang kuliah sendirian mengisi kekosongan justru dari produktif gitu, dan alhamdulillah. Dan bukunya tadi sebagaimana kita maklumi judulnya adalah Good and Clean Government. Nah kemudian tadi saya menyimak sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Kurniawan, terkait dengan apa sih yang dimaknai oleh beliau itu terkait dengan Good and Clean Government. Dan ini memang relevan, sangat relevan dengan apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian memahami bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menggariskan, menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik kementerian, lembaga, sampai dengan pemerintah daerah, bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memang sebagaimana tadi prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Kang Kurniawan, menjadikan birokrasi itu good and clean government kan itu. Ini bicaranya government gitu ya. Government itu kan berarti lembaganya. Nah, lembaga itu bekerja menjadi proses governance begitu ya Kang Kurniawan ya. Governance. Jadi nah governance-nya bisa baik kalau government-nya baik kan begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, sehingga ini bagaimana government-nya baik. Nah, ini
sejalan dengan itu dan memang reformasi birokrasi menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh tingkatan jenjang pemerintahan. Dan saat ini ada nilai-nilai yang harus diemban, yang harus dilaksanakan oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia, yang akronimnya adalah berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu diharapkan bagaimana pemerintahan ini bisa menjadi bereformasi birokrasi. Kemudian juga yang kedua bahwa pendekatannya birokrasi ke depan adalah birokrasi yang berbasis kepada digitalisasi. Jadi sesuai dengan bagaimana tuntutan perkembangan zaman, dan ini juga dibahas oleh bukunya Kang Kurniawan begitu ya. Jadi hal-hal itu sehingga kami sepakat. Nah, kemudian juga bahwa bagaimana good and clean government itu diwujudkan, dan memang upaya pemerintah Kota Tasikmalaya adalah bagaimana bisa mewujudkan good and clean government, dan ada indikator-indikator secara kepemerintahan yang memang harus dipenuhi oleh berbagai lapisan pemerintahan begitu, dan itu menjadi rapotnya pemerintah daerah, dan itu memang menjadi penilaian kinerja pemerintahan daerah, dan itu tidak hanya oleh level pemerintahan saja, ada yang diaudit oleh BPK kaitan dengan keuangan begitu, ini ahlinya Pak Kurniawan, sehingga misalnya alhamdulillah Pak Tasikmalaya dalam 7 kali berturut-turut bisa mempertahankan wajar tanpa pengecualian begitu kan. Nah, itu dari sisi pengelolaan keuangan diauditnya oleh BPK. Pelayanan publik kita dinilainya oleh ombudsman. Dan kemudian juga ada Sakip yang juga dinilai oleh Kemenpan RB, kemudian ada implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga. Jadi indikator-indikator itu yang memang semuanya kalau diakumulasi dan kalau semuanya bisa disinergikan, itu akan bermuara kepada bagaimana pemerintahan ini betul-betul pemerintahan yang tadi disebutkan, pemerintahan yang adaptif, pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik begitu. Nah, ujungnya kan tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang begitu, bahwa misalnya permasalahan Kota Tasikmalaya salah satu yang jadi fokus perhatian Pak PJ Wali Kota saat ini adalah bagaimana kemiskinan. Kemiskinan ini akan kita lakukan, bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan tentunya harus mendapatkan strategi dan program treatment yang tepat sehingga itu betul-betul bisa berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dan kuncinya adalah bagaimana kita bisa menemukan data yang akurat, data yang valid begitu ya, by name, by address. Dan kita sangat berharap bahwa pada saat kemarin dilakukan Reksosek oleh BPS, maka kita akan temukan by name, by address tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang bahwa di awalnya begitu hasil hitungan BPS sangat miskin 5%, yang miskin 7,72%, itu alhamdulillah turun dibanding tahun 2021. Kita tidak lagi termiskin di dunia begitu, termiskin di Jawa Barat, tapi sudah nomor 3 begitu. Lumayan lah, artinya tangganya sudah mulai naik gitu ya, mudah-mudahan. Nah, tapi juga bahwa ternyata pada saat diverifikasi di masyarakat justru problemnya muncul gitu. Jadi yang menurut itu karena BPS ini kan memang yang melakukan pengolahan data dengan indikator-indikator yang sudah valid begitu ya, yang diaplikasikan dalam pendataan di masyarakat. Ternyata pada saat diverifikasi oleh bersama masyarakat, RT dan mohon maaf gitu ya, RT dan RW, ternyata malah jumlah miskinnya jadi nambah gitu. Nah, ini ada problem begitu. Jadi ternyata mungkin begitu ya, dan ini jadi satu asumsi yang mungkin barangkali harus dibuktikan begitu secara empiris oleh rekan-rekan sekalian, bahwa apakah mulai muncul juga mentalitas miskin di masyarakat kita kan. Nah, ini kan yang harus, mungkin ini dampak dari bertubi-tubinya bantuan sosial yang turun kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat tergantung kepada bantuan. Jadi urusannya bukan, nah sekarang Pak PJ Wali Kota ingin dalam rangka bagaimana meng-cleansing data itu, kita akan bikin stiker, kita akan pasang stiker di keluarga yang rumahnya masuk dalam kategori miskin begitu ya. Nah, dulu itu pas zaman Pak Yusuf agak sopan begitu ya.
penerima bantuan sosial. Oh mangga katanya, nggak ada masalah. Nah sekarang mau kita sebut saja ini keluarga miskin gitu kan. Nah artinya kan sehingga yang mudah-mudahan itu bisa menjadi satu treatment bagaimana membangun kesadaran gitu, membangun kesadaran. Nah kemudian yang kedua juga tantangannya bagi pemerintah adalah bahwa juga bagaimana kita mendorong program-program yang sifatnya memberdayakan, pemberdayaan masyarakat. Nah ini juga kaitan dengan itu, sehingga memang by name by address ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga bagaimana bagaimana kita bisa melakukan treatment, dan ini sedang kami kolaborasikan. Data itu kita sinkronkan dengan data TKS yang di dinas sosial, kita sinkronkan dengan data BPJS, kita sinkronkan dengan Disduk Capil kaitan dengan NIK dan lain-lain. Mungkin rekan-rekan pernah ingat bagaimana gara-gara NIK yang tidak valid ada masyarakat miskin yang tidak bisa dapat bantuan. Orang valid kan NIK-na gitu. Nggak itu. Nah, kemudian juga dengan data-data di semua OPD, sehingga Pak PJ Wali Kota sudah mengarahkan bagaimana semua OPD berorientasi kepada pengentasan kemiskinan. Dan ini menjadi indikator kinerja yang namanya indikator kinerja tematik. Jadi biasanya setiap OPD itu punya tupoksi masing-masing. Ada kewenangan, ada tugas pokok masing-masing. Dan itu biasanya linear begitu ya. Nah sekarang kita rumuskan menjadi satu indikator tematik, di mana tema-tema tertentu itu menjadi indikator keberhasilan tidak hanya di satu OPD. Jadi kalau kita bicara kemiskinan, maka itu jadi indikator keberhasilan dari dinas sosial, dari Bapeda, dari PU, dari Indak, dari lain-lain, dan mereka harus bagaimana bisa merumuskan sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing, bagaimana mereka berintervensi kemiskinan itu. Dan intervensi itu akan akurat apabila juga datanya data yang akurat kan gitu. Nah kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah menyajikan data itu. Nah ini sedang kita olah, dan kami persilahkan rekan-rekan sekalian, ada Pak PLH Kepala Bapeda di sini ya. Tadi itu di Bapelit Bangda itu bisa didiskusikan di sana, dan ini akan kita sampaikan juga ke kecamatan dan kelurahan, karena kecamatan dan kelurahan juga salah satu indikator kinerjanya adalah kemiskinan. Jadi camat itu dianggap tidak berhasil kalau wilayahnya angka kemiskinan tidak turun. Ini salah satu. Nah ini salah satu, sehingga betul-betul fokus kita ke sana begitu. Nah ini barangkali beberapa hal yang dapat kami tanggapi. Prinsipnya bahwa Kota Tasikmalaya kita memang sedang berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam buku Pak Kang Kurniawan ini, bagaimana mewujudkan good and clean government dengan indikator-indikator yang memang kita setiap tahun bagi rapotnya begitu. Alhamdulillah sakitnya sudah BB begitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi A. Kemudian bagaimana pengelolaan kepegawaian yang juga sering gonjang-ganjing, kita juga sedang berupaya bagaimana merit system ini bisa dilakukan di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah kemarin kita sedang dinilai oleh Komisi ASN. Kita sudah dalam kategori baik. Mudah-mudahan kita bisa bergeser ke kondisi sangat baik. Pada saat sudah kondisi sangat masuk dalam kategori sangat baik, maka tidak lagi ada open bidding gitu. Jadi semua sudah berbasis kepada kompetensi pegawai, merit system, sehingga kerja saya lebih ringan gitu. Artinya tinggal melihat di aplikasi data ini 1, 2, 3, kalau ada yang harewos gitu kan, maka orang tinggal di aplikasinya gitu kan. Ternyata nah itu barangkali beberapa hal Kang Arief yang bisa sampaikan rekan-rekan sekalian. Ini mungkin sebagai mudah-mudahan ini sebagai bahan buat rekan-rekan sekalian begitu. Jadi bagaimana nanti kami juga sangat berharap banyak masukan dari rekan-rekan sekalian, karena tentunya dalam proses reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya ini kita sangat butuh dukungan, kita sangat butuh masukan, kritik dan saran dari rekan-rekan sekalian. Barangkali itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah banyak yang dipaparkan oleh Pak Sekda, dan tentu kita semua berharap bahwa angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya bisa berangsur turun, sehingga predikat kota termiskin itu bisa segera pergi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kita juga penasaran bagaimana perkembangan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sekarang sudah hadir Bapak Wabub. Bagaimana Pak perkembangan penerapan good and clean governance di Kabupaten Tasikmalaya dan perkembangan Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber, mohon maaf saya tidak
Nunggu satu persatu nanti takut salah juga namanya. Mas Sekda nulis tadi siapa ya? Pak Dr. Kurniawan, dan dari BPS Kota ya. Kalau BPS Kabupaten sering ketemu. Yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, khusus saja untuk partner saya Pastabikul Khairat yang Ajis. Memang nampaknya kota harus belajar ke kabupaten juga, karena kabupaten ini ibunya. Setelah berkompetisi kita bersahabat lagi. Baik, hadirin yang hadir di ruangan ini dan segenap penonton Radar TV, permohonan maaf sedianya Pak Bupati mau hadir karena sesuai dengan tema yang disampaikan melalui undangan kaitan dengan good and clean government, dan kaitannya juga dengan kemiskinan, sesuai dengan tupoksi saya, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa wakil bupati adalah ketua TKPKD, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Jadi saya ketuanya, sehingga dengan itu saya hari ini hadir atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai tugas dan tanggung jawab saya tentunya. Kabupaten Tasikmalaya sesungguhnya kalau dilihat dari usia sangat tua sekali, 390 tahun yang lalu. Di 2001 melahirkan anak, yaitu kota Tasikmalaya, tapi insya Allah tidak disebut maling kundang. Karena anaknya mengusir bapaknya dan emaknya keluar dari rumah. Jadi kita akhirnya harus keluar 2001 dan harus membangun rumah baru, membebaskan lahan baru, dan pasti berkonsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah adanya pelambatan pembangunan yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, akhirnya harus menata ibu kota yang biasanya kalau yang kabupaten kota lain berpindah itu anaknya yang membangun ibu kota baru. Jadi kalau ini ada anomali, ada kelainan, ya. Jadi kayaknya disesar lahirnya. Yang kedua, perlu saya sampaikan saat ini masih tetap kecamatan ada 39 dengan 351 desa. Dari 351 itu alhamdulillah sudah tidak ada desa miskin. 188 merupakan desa berkembang, 128 desa maju, dan 35 desa mandiri. Nah, tentu ini adalah syukur kami bahwa Kabupaten Tasikmalaya dengan kita memiliki RPJPD yang sudah ditetapkan 2005 sejak dulu, 5 tahun setelah pemekaran di 2005, sehingga sampai saat ini visinya tidak terlalu banyak berubah karena harus di breakdown RPJMD itu dari RPJPD. Sehingga kami dalam visi yang tinggal hanya berhitung beberapa tahun lagi, berakhir 20 tahun RPJPD itu, dan berarti di 2026. Kalau dihitung dari sekarang tinggal 3 tahun lagi kurang lebih. Tapi mungkin saya ini mohon maaf saja ini untuk semua masyarakat Kabupaten Tasik. Tentu kami tidak bisa menunaikan seluruhnya karena di November 2024 ada pilkada serentak. Untung saja ada alasan. Nah, dengan itu maka kami menyusun turunan dari RPJPD dengan misi semangat gotong royong, dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, berdaya saing dan sejahtera. Kaitan tadi clean and good government, maka kita memasukkan dalam misi yang pertama dan yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional. Tentu dalam ikhtiar kami di Kabupaten Tasikmalaya tidak mungkin kami berubah secara gradual, maka harus berikhtiar itu berdasarkan kondisi existing Kabupaten Tasikmalaya. Maka kami menekankan misi untuk mengangkat harkat derajat dari kemiskinan itu dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa, karena memang basisnya 351 desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pada pertanian dan pariwisata. Saya ingin langsung saja tadi disuguhkan kaitan dengan PKPKD sesuai tupoksi saya, kemiskinan di Kabupaten Tasik. Alhamdulillah dalam tahun terakhir ini kalau dilihat dari angka 2022 garis kemiskinan mengalami peningkatan karena ada tekanan global yang kita semua sudah tahu, dilanda COVID, dan setelah COVID di 2022 sampai 2023 ini ada kenaikan dari 10,73 menjadi 11,15. Nah tentu kalau dilihat dari naik pasti semua juga bisa memaklumi karena tekanan 3 tahun itu bukan hal yang sangat mudah. Tapi kalau dilihat dari angka hanya 1, nah inilah karakter pertanian dan perdagangan dan jasa. Kalau Kota Tasik perdagangan dan jasa, kalau Kabupaten Tasik pertanian dan pariwisata. Karakter pertanian dan pariwisata itu kalau jumping tidak terlalu nyungsep, kalau terbang tidak terlalu tinggi, slow batsur lah kira-kira begitu. Nah di 2021 saya dilantik di April tanggal 26, sampai 2022 malah surplus beras, dan justru surplus beras itu tidak berkorelasi dengan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Kenapa begitu? Karena masyarakat yang bertani pada saat panen tidak bisa jual gabahnya, karena masyarakat yang biasa beli beras mendapatkan bansos. Ini bayarnya keganggu. Maka pada saat 2021-2022 Kabupaten Tasik tidak diwajibkan harus ada bansos, tidak diberikan beras dan sembakonya, tapi kita distribusikan berupa uang. Kenapa? Karena uangnya harus berputar di masyarakat. Nah, kira-kira ikhtiar itu adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menekan kemiskinan supaya tidak terlalu dalam. Nah, sehingga kalau tadi kenapa kita hanya naik 1, ini adalah bagian dari ikhtiar supaya bantuan bansos yang saat itu begitu masif dari Jawa Barat, dari pusat, semua masif datang. Yang dalam data, mohon maaf saya melihat sebelum COVID penerima bansos itu 700.000. 2022 saya lihat dalam data di BPS, masyarakat kita masih 1,8 juta jiwa. Jadi 1,8 juta penerima bansosnya 700.000. Setelah COVID yang menerima bansosnya 2 kali lipat, jadi 1,4 juta. Maka saya juga dari 1,8 berarti kurang lebih 400.000 saja yang tidak miskin. Nah ini menjadi persoalan. Apakah memang persoalan, mohon maaf ini kaitan data nih, apakah persoalan data ini memang yang dibuat tidak presisi, atau memang mentalnya yang memang kalau tidak menerima bantuan itu jadi jealous gitu. Ini kan jadi persoalan. Jadi apakah memang betul-betul miskin atau memang mentalnya? Nah, saya tidak mau berasumsi suudon, tapi barangkali itu adalah ikhtiar dan PR kita semua. Bagaimana kita harus memiliki satu data. Nah, saya saat itu dengan BPS saya datang ke kantornya, dan pada saat kemarin pembukaan FKP saya hadir
dan kita berharap BPS ini bisa membantu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tentu dengan kabupaten kota yang lain, sehingga data ini betul-betul harus menjadi dasar supaya pengambilan keputusan itu betul-betul benar. Saya selalu punya pikiran, good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan, sehingga dengan data yang saya tadi sampaikan ini, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar supaya setiap siapapun yang diberikan kekuasaan oleh Allah hakikatnya, oleh masyarakat pada syariatnya, pada setiap pemilihan demokrasi di Kabupaten Tasik itu betul-betul bisa berdasarkan data yang bisa ditakar secara benar setiap tahunnya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa 2022 data kita itu 1,8 juta jiwa. Di 2023 kemarin hasil eksosis ini, laporan dari BPS, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ternyata penambahannya luar biasa. Nampaknya ini positif setelah COVID. Iya, karena banyak lalu lockdown, jadi akhirnya produktif. 2023 penduduk Kabupaten Tasikmalaya menjadi 1.906.288 jiwa. Jadi kurang lebih nambah 100.000. Jadi ternyata COVID 3 tahun nambah 100 ribuan kurang lebih. Nah, sehingga ini kan menambah PR. Menambah PR. Di sisi lain, terus terang saja, di sisi lain kaitan tadi disampaikan kalau IPM, pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. Kalau kesehatan saja, kalau peraturan Menteri Kesehatan 1 berbanding 1000. Jadi kalau 1 bed atau 1000 orang, setidaknya pemerintah harus menyediakan 1 bed. Jadi kalau 1,9 juta jiwa, berarti harus 1.900 bed. Hari ini Kabupaten Tasikmalaya baru ada 320 bed. Jadi kalau pada saat COVID lalu banyak yang di tenda-tenda itu, ya, sampai hari ini juga sebetulnya, oh, mohon maaf, mohon bisa dibantu ada kamar. Ya memang masih kondisinya demikian. 17% dari 1%. Ya. Jadi 320 bed dari yang seharusnya 1.900. Kenapa begitu? Saya sih tidak ingin menyalahkan siapapun, karena tidak mungkin juga kami bisa menjadi sang kuria. Dalam 2 tahun harus menyediakan kurang lebih mendekati 1.600-an bed dalam 2 tahun. Dan tentu ini tidak bisa hanya dijawab oleh pemerintah saja. Ini adalah PR kita semua. Mudah-mudahan dengan data yang tadi saya suguhkan, ini bisa menarik siapapun, karena bisnis kesehatan adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri Pak Wabub, kemarin di grup calon pemimpin Tasik itu ada yang bertanya kaitan aset nih Pak Wabub. Katanya pelepasan aset antara kabupaten dan kota itu apakah sudah selesai di acara halal bihalal kemarin atau masih berlanjut? Kemarin di grup itu tidak ada yang mampu menjawab. Boleh disinggung sedikit Pak Wabub? Rasanya Pak Sekda juga ini jadi saksi hidup ya. Sesungguhnya kalau secara de jure sudah selesai. Secara de facto yang belum selesai. De factonya manfaat. Aset kabupaten banyak yang ada di kota, tapi manfaatnya belum betul-betul hadir baik untuk kota atau untuk kabupaten. Misalkan ya, kita melihat potensi Mayor Utaria, gedung bupati, kantor bupati. Persoalan kota parkir, persoalan kabupaten PAD. Nah, ini kan yang disampaikan kemarin oleh
kedua pimpinan kota kabupaten dalam halal bihalal itu poinnya itu. Jadi sesungguhnya silaturahmi sajalah yang harus ya. Oke, baik. Terima Ya, kasih gitu. Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya, Bapak Cecep Nurul Yakin, SPD MAP. Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sultan Syahrir. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Ya, kembali lagi di Tasikmalaya Leaders Club dari Tasik untuk Indonesia. Semakin malam, alhamdulillah semakin menarik pembahasan yang disajikan di acara ini. Kali ini saya ingin menampilkan dulu video testimoni dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi SP. Kebetulan beliau ini sudah konfirmasi mau hadir, tapi karena ada acara beliau tidak bisa hadir secara langsung, tapi menyampaikan videonya. Mari kita saksikan video yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh pembicara dan stakeholder yang hadir pada program Tasikmalaya Leaders Club dan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dari Tasikmalaya untuk Indonesia, yang salah satunya diisi bedah buku dalam rangka membangun good and clean government, bagaimana menggali potensi Tasikmalaya untuk lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pengarang dan penulis buku Dr. Haji Kurniawan MSI dan kepada para pembicara dari Tasikmalaya Leaders Club. Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya diminta atau harus memberikan beberapa poin terhadap bagaimana harapan bagi Tasikmalaya ke depan. Dilihat dari sisi wilayah, Tasikmalaya memiliki luas 271 hektar, mempunyai garis pantai yang cukup panjang, lebih dari 50 km atau tepatnya 50,66 km. Jumlah penduduk hampir mencapai 1.900.000 orang dan memiliki potensi angkatan kerja yang produktif. Usia 15 sampai 60 tahun itu berada di angka 64,70%. Terutama isu kawasan Jawa Barat bagian selatan yang meliputi terhadap ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Kemudian yang kedua tentang konektivitas wilayah. Dan ketiga optimalisasi potensi dan komoditas daerah. Potensi kawasan Jawa Barat juga terutama dalam bidang produksi, yaitu bidang agribisnis, bidang perikanan, dan pariwisata. Maka dari itu, ini kesempatan bagi pemerintah daerah, terutama Kabupaten Tasikmalaya, kami atas nama DPRD mendorong sepenuhnya untuk membangun komunikasi yang lebih aktif, kemudian merencanakan yang lebih matang, terutama untuk bagaimana bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam mewujudkan akselerasi Kabupaten Tasikmalaya bagian dari Jabar Selatan. Tugas pemerintah bagaimana memastikan
tugas pemimpin bagaimana meyakinkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu. Dan tidak satu orang pun hari ini masyarakat yang merasa yang terlewati, yang merasa terlewati oleh pelayanan dari pemerintah. Dan tidak boleh satupun masyarakat Kabupaten Tasikmalaya hari ini yang merasa atau belum terpenuhi standar kehidupan yang layak, baik dalam ekonomi maupun dalam bidang pendidikan dan bidang sosial lainnya seperti kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Kemudian dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, ini perlu dipikirkan juga bagaimana kemudahan investor dalam menginvestasikannya di Kabupaten Tasikmalaya. Selain dipermudahkan izin juga termasuk daya dukung terhadap akses terhadap pusat-pusat perekonomian. Kemudian yang paling menonjol hari ini adalah infrastruktur yang kita tahu hari ini menjadi pembicaraan berbagai kalangan, bahwa 35% kita harus akui juga jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya itu belum memadai atau dalam keadaan kurang layak atau dalam keadaan rusak. Maka kesempatan ini juga, mohon maaf, maka keadaan ini harus kita cari jalan keluarnya. Salah satunya kita mengacu kepada Inpres nomor 3 Presiden tahun 2023 yang dimungkinkan daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun infrastruktur jalan bisa meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Ya, itulah tadi pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Asep Sobari Alayu BSP. Beliau tidak bisa hadir secara langsung, tapi mengirimkan video. Nah, baik, kita lanjutkan perbincangan kali ini. Saya ingin bertanya ke Kang Dani Mulyana, Ketua Yayasan Taman Indonesia, sebagai penggagas adanya grup WA 100 plus calon pemimpin Tasik. Silakan, Kang. Ada yang ingin disampaikan bagaimana harapannya terhadap perkembangan komunitas Tasik Leader Clubs ini ke depan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arif, JM Radar TV, dan terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Kepala BPS, Pak Wakil Bupati, Kang Bubung. Ini senior saya di SMA 1 Tasik ya. Jadi saya diamanai sebagai bendahara umum alumni SMA 1 Tasik, dan saya ternyata bisa mengakses banyak orang ya. Termasuk Budirut Pertamina itu ya. Dan kalau ada keperluan SMA 1, dia nanya berapa kurangnya gitu ya. Anak-anak OSIS mau HUT kurangnya 55.475. Nah, jadi dia ke stafnya itu tolong bantu aja berapa kurangnya. Alhamdulillah saya ketemu Kang Bubung, dia sebagai penulis, akademisi, dan alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi saya dulu ya sama Radar itu bersinergi ketika saya jadi ketua OKP di Tasik gitu ya. Dulu Kang Radar masih di Cipedes ya. Jadi ketika mendemo wali kota, nah ditanya sama Anep gitu ya. Anep masih ada, sudah enggak ya? Anep gitu, buat rilis gitu. Itu dulu ya. Istilahnya agent of change, agen perubahan begitu lah. Saya datang ke Kajari, saya ngasih pedang gitu ya. Diliput sama Radar gitu ya. Jadi maksudnya Kajari ini harus tajam ke atas, juga tajam ke bawah. Jadi dulu berani Pak ya. Agent of change. Sekarang ada istilah agent of change, ada istilah director of change, ada istilah leader of change. Oh, saya sekarang mungkin harus naik level ya.
bukan hanya agent of change, bukan hanya director pengarah perubahan, tapi harus naik level menjadi leader of change, pemimpin perubahan. Dan alhamdulillah saya bikin yayasan untuk melipat gandakan kebaikan, namanya Yayasan Taman Indonesia. Tasikmalaya memimpin negeri Indonesia. Filosofisnya sederhana, Solo itu luar biasa bisa memproduksi orang terbaiknya yang bernama Pak Jokowi, ya. Dia orang biasa gitu ya. Kemudian kerjanya baik, kemudian ada orang gitu kanlah yang tertarik, ya, yang punya uang lah begitulah. Anda nggak usah ngeluarin duit, saya yang ngeluarin duit. Akhirnya dia jadi satu periode. Periode kedua 70% lebih. Bahkan bukan hanya di Solo, dia dipakai juga di DKI. Dia jadi presiden. Bisa nggak Tasik begitu ya, Kak Jenjen? Tasik bisa nggak berbuat seperti Solo begitu? Dia bisa memproduksi kader-kader terbaiknya, bisa 90% atau 80% kan Jen? Kemudian dia jadi gubernur Jawa Barat, dia jadi presiden Indonesia. Namanya Kisunda, ya. Atau budak angon, ya, kata Wangsit Ciliwangi begitu. Mudah-mudahan bisa terjadi. Jadi itu Taman Indonesia Tasikmalaya memimpin negeri Indonesia. Itu cita-citanya. Dan saya punya visi mencetak 5.000 calon pemimpin bangsa yang tangguh untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan yang saya lakukan adalah jargonnya berdikari, bersinergi, dan berkontribusi. Terkait dengan berdikari, dulu saya demo begitu ya. Katakanlah walaupun nggak punya duit, kita demo aja gitu ya. Aksi gitu ya. Semangatnya tinggi ya. Sekarang sudah punya keluarga, sudah punya anak, masa begitu terus begitu ya. Ternyata visi saya sana harus berdiri di kaki sendiri. Alhamdulillah saya ada pelatihan leleh sangkuriang gitu kan ke pemuda. Kemudian saya waktu S2 di Malang, orang lain pulang setahun sekali, saya pulang hampir sebulan sekali. Saya dagang jeruk Pak ya, jeruk baby Malang, dijual di sini dalam bentuk reseller, alhamdulillah laku. Jadi itu bentuk berdikari. Kemudian bersinergi ya, saya sama Kang Arif alhamdulillah bisa berkomunikasi. Alhamdulillah ada Kang Dadan orang baik. Saya katakan Kang Arif, saya bukan yayasan Bonapit seperti Kang Ajis ya. Al-Mutakin yang luar biasa. Saya hanya punya cita-cita besar begitu ya. Saya belum bisa jadi pengusaha seperti Kang Ajis gitu ya. Tetapi alhamdulillah dia disambut, nggak apa-apa Kang Dani lah, walaupun Kang Dani yayasannya belum Bonapit gitu kan, hanya punya cita-cita besar, dia menyambut. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif, Kang Dadan ya, sudah bisa bekerja sama yayasan kami, yang intinya agar cita-cita yayasan kami ya tercapai. Dan saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya baca biografi Wahwer Apandi, dia punya cita-cita yang luar biasa. Dia ingin jadi ulama yang bermanfaat. Dan kalau tidak bisa bermanfaat, dia ingin buat irigasi yang panjang sekali untuk masyarakat. Ternyata Allah mengabulkan yang pertama. Dia jadi ulama besar yang bermanfaat. Saya apa? Nah, saya buat itu mencetak 5.000 calon pemimpin bangsa yang tangguh menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya buat sekolah kepemimpinan. Per episode itu 100 orang. Alhamdulillah dari situ ada yang jadi ketua OKP kepemudaan dan semuanya. Itu mungkin yang saya lakukan. Dan yang alhamdulillah kodarullah tanggal 20 Mei 2023 ini ya. Kita bisa berjalan. Dan ini jujur saja takdir Allah, mudah-mudahan di hari kebangkitan nasional 2023 ini kita bersama-sama mudah-mudahan Tasikmalaya memimpin Indonesia. Oke, sekian. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dani Mulyana. Selanjutnya saya ingin ke politisi senior Tasikmalaya nih Kang Abu Ade Rohimat. Boleh minta pendapat, masukan, saran kaitan dengan penerapan good and clean governance di Kota Tasikmalaya. Persilakan Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Pak Wabub, Pak Sekda, Pak Kisonip. Kisonip itu dalam bahasa kita betul pengarang kita. Dan Pak Bang pernah ketemu dengan Pak Imi di kantor. Pak Dadan dan
Pak Arif. Siap. Kemarin saya di WA gitu oleh teman, Abah ikut enggak, mau ikut diskusi katanya. Apa judulnya? Good and Clean Government. Saya malas Pak mendengar itu. Saya bosan bahkan enak mendengarnya itu Pak. Terus terang. Kenapa? Saya perlu berdiri ini karena semangatnya. Tapi saya harus perjalanan saya di Dewan tahun 99 Pak sampai 2014. Ketika masuk di Dewan dengan semangat sebagai aktivis mahasiswa dulu, pas masuk ke Dewan terus kemudian ada LPJ di kabupaten Pak, tuh Pak dengan Wabub. Waktu itu ada LPJ. Biasanya kan kur kalau Dewan itu, setuju nggak ini terima LPJ? Saya katakan saya interupsi, stop dulu, jangan dulu sebut seperti itu. Tapi saya ingin on spot dulu, ingin ngecek. Ketika sebuah APD memberikan laporan bahwa kami beli barang seperti ini, kemudian kami membangun ini, saya ingin cek betul enggak kalau satu dinas itu beli barang apa. Kita dibagi 7 kelompok waktu itu. Saya kebetulan ketua kelompok, dibagi beberapa dinas. Satu kelompok ada 4-5 dinas. Waktu itu saya ngecek dulu, lihat laporannya. Tahun ini belanja barang anu. Saya minta buktikan ada enggak di sini. Ternyata Pak, beberapa dinas itu tidak ada yang disebutkan barang ini belanja barang ini, tidak ada Pak. Ada bahkan sampai yang bilang katanya katanya Pak di rumah. Masa di barang kantor ada di rumah? Ada satu lagi nih yang saya minta pendapatnya nih, Kang Yudi Cahyadi, anggota grup 100 calon pemimpin Tasik. Boleh dong Kang Yudi pendapatnya? Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Cahyadipura, saya masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan dari kecil lahir besar di sini. Sekarang mungkin ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya tanggapi dari narasumber. Yang pertama tadi dari Pak Bambang Pamungkas ya, sebagai Ketua BPS. Tadi bicara masalah bobotoh ya. Jadi memang ini juga dan tadi juga bicara masalah persaingan dan kompetisi. Itu juga yang merusak tatanan nilai di masyarakat Tasikmalaya. Saya juga melihat hal itu. Contoh misalnya dulu kita punya sentra kelom, dulu kita punya sentra bordir. Kebanyakan ini rusak tatanannya karena salah satu pengamatan saya, karena saya juga sering melakukan riset kecil-kecilan terhadap UMKM di Tasikmalaya. Salah satunya adalah karena banyak masyarakat kita yang tidak paham menempatkan persaingan pada tempatnya. Persaingan tidak pada tempatnya. Contoh adalah, misal tadi kalau dibahas mengenai Persija dan Persib ya. Ketika Persija dan Persib tanding, Bobotoh dan Jackmania berantem, wajar. Nah ya, siap. Ya, tapi ketika kita bicaranya konteks timnas Indonesia lawan timnas Malaysia, Bobotoh dan Jackmania masih berantem, ini kurang ajar namanya. Jadi seringkali masyarakat kita persaingannya kelas RW-an, kelas RT-an, tapi dibawa-bawa ke persaingan yang levelnya provinsi atau nasional atau bahkan mungkin persaingan dengan negara lain. Ini juga kesadaran seperti ini yang memang harus ditumbuhkan. Susah sekali sepengetahuan saya asosiasi di Tasikmalaya bisa tumbuh dengan kondusif. Karena pasti banyak yang bikin tandingan, akhirnya banting-bantingan harga, dan ujung-ujungnya yang rusak adalah dirinya sendiri. Jadi ini pun mungkin pendewasaan seperti ini juga harus jadi perhatian kita bersama. Yang kedua mengenai good corporate government, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Kurniawan. Ini adalah karya yang nyata untuk kita, dan mungkin kita juga bisa pelajari dari buku-bukunya beliau dan rekam
jejak dan hasil karya yang sudah beliau hasilkan itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi terobosan dan pembelajaran untuk kita semua untuk ke arah yang lebih baik. Balik lagi tadi ke masalah persaingan, seringkali mungkin kita lupa bahwa Sunda ini punya budaya yang sangat luar biasa. Dari dulu kita kenal yang namanya runtut raut sauyunan. Dari dulu kita juga kenal yang namanya sabilulungan. Tapi sekarang ini kayaknya kok sudah hilang. Jadi mungkin di sini harapannya dari pemerintah juga bisa kembali menyadarkan bahwa aspek persatuan jangan mau dipecah belah. Saya kebetulan punya lab kecil-kecilan di rumah. Jadi di kami di RW 15 Kelurahan Cipedes itu sekarang pemilihan ketua RW, mohon maaf ini mungkin juga melenceng dari undang-undang yang sudah digariskan sekarang. Kami lakukan pemilihan berdasarkan musyawarah. Karena Pancasila juga mengajarkan itu. Yang terbaru kemarin kami melakukan pemilihan ketua DKM. Yang kami lakukan adalah tokoh masyarakat diundang, keluarlah 3 bakal calon yang dianggap memang layak dan pantas dari forum perwakilan warga. Akhirnya pada saat pemilihan kita minta 3 calon itu untuk masuk ke masjid dan kita kasih waktu 15-20 menit. Dan ketika keluar itu harus sudah lahir ketua DKM yang baru. Karena kami berkaca dari pengalaman sebelumnya. Ada pemilihan ketua DKM, periodenya sudah selesai, berantemnya masih. Jadi nggak kondusif gitu kan? Ya, jadi tidak kondusif. Ada yang rekam jejaknya sebetulnya bagus, tapi dilihat lebih layak mungkin untuk jadi pimpinan, sehingga yang lain dianggap suaranya itu tidak terlalu bagus. Jadinya sakit hati, dia merasa sudah jor-joran bekerja untuk masyarakat, tapi ternyata warga teh geningan kieu. Abi teh asa teu kapake. Akhirnya jadi unsur sakit hati. Boleh ke kesimpulan Kang? Siap. Dari Pak Ivan, Pak Sekda dan Pak Wabub, Pak Cecep, memang saya sadari bahwa juga melihat fenomena di masyarakat, fenomena bansos ini luar biasa Pak. Dan saya juga sering heran, kenapa masyarakat kita untuk ngantri bansos dari jam 3 subuh, bahkan di hari Sabtu Minggu itu siap. Tapi dalam setiap hari yang wajib mencari nafkah, itu kok kayaknya malas-malesan. Ini apakah terlalu banyak nonton sinetron, atau terlalu banyak drama? Ini juga yang jelas, kalau kita mau berusaha, sepengetahuan saya sekarang sampah juga ketika diolah itu bisa jadi uang. Jadi mungkin kesadaran masyarakat ini juga harus ditingkatkan. Dan juga terakhir, untuk penanganan korupsi ini juga sebenarnya jadi tanggung jawab kita bersama. Sedih sebetulnya dengan kondisi yang ada seperti ini, tapi saya pribadi melihat dari korupsi ini apa yang terjadi di lingkungan pemerintahan kita sekarang itu adalah dampak, karena semuanya berujung dari kita sendiri. Saya sendiri sebagai masyarakat merasakan bahwa seringkali mentalitas itu sendiri ternyata tumbuh di masyarakat. Budaya dari kecil, misal nih ada orang tua ketika bilang, nak, ya permen tapi ulah wawartos ka bapaknya. Ini kan suap kecil-kecilan. Dan ternyata sampai ke masa tua anak-anak kita yang sedang bertumbuh sekarang. Sedih sebetulnya, tapi mungkin kita bisa kembalikan ke peran kita masing-masing, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin sudah lelah lihat, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, apa akan terus dibiarkan seperti ini? Kita di sini punya generasi penerus, punya anak-anak yang kita cintai, kita sayangi di rumah. Anak-anak yang kita didik dengan kasih sayang, dengan harapan mereka bisa melakukan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Oleh karena itu mungkin kita sebagai generasi yang sekarang sedang manggung bisa memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik untuk keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yudi Cahyadi. Sekarang tiba saatnya kita itu masuk ke penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, boleh ada yang mau bertanya? Boleh? Siapa ya? Siapa? Yang mana? Oh, perempuan nih, kayaknya dari tadi laki-laki semua, mohon izin ya. Kayaknya dari tadi semua pembicaranya adalah laki-laki, mohon izin, mohon maaf bagi yang nih, boleh
satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Siapa namanya dan boleh disampaikan nanti mau bertanya ke siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tintin Roseningsih. Kebetulan kami adalah para perempuan yang ingin berdaya gitu ya di kota Tasikmalaya ini. Yang pertama saya ingin bertanya ke Pak Wabub mungkin ya. Satu pertanyaan aja berarti ya. Tasikmalaya. Kalau karena saya sebagai pemerhati di bidang pertanian, kalau di kota Tasikmalaya itu sudah ada semacam perda kebijakan dari pemerintah kota Tasikmalaya untuk alih fungsi lahan. Karena ini penting bagi kami sebagai pemerhati pertanian, soalnya dari tahun ke tahun lahan pertanian itu semakin sempit. Nah, kalau di Kabupaten Tasikmalaya, apakah ada kebijakan seperti kebijakan atau peraturan daerah yang memberikan peraturan terhadap masyarakat yang akan mengalihfungsikan lahannya terhadap lahan yang produktif? Itu untuk Pak Wabub. Cukup. Kemudian, satu lagi aja. Satu lagi untuk para UMKM, bagi ibu-ibu yang sudah berdaya di kota Tasikmalaya. Kami ingin perempuan kita berdaya, perempuan berdaya menuju masyarakat Indonesia sejahtera. Akan tetapi setelah kami berdaya, kami tidak berdaya akan pemasarannya, Pak. Itu ya. Kami ingin diperhatikan untuk para UMKM yang ada di kota Tasikmalaya seperti yang ada di Malioboro, seperti yang ada di kota-kota lain, seperti di kota Garut yang UMKM yang kulit itu sampai difasilitasi tentang untuk outlet untuk memasarkan produk mereka. Nah, bagaimana dengan di kota Tasikmalaya? Ya. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon izin langsung ke Pak Wabub saja. Bagaimana nih ada kebijakan terkait dengan terima kasih tadi dengan siapa? Titin. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena memang kaitan tadi dalam misi ketiga untuk mendorong ekonomi kita di kabupaten, salah satunya adalah di bidang pertanian. Tentu yang tadi disampaikan itu bagaimana menjaga kelestarian kawasan pertanian itu sudah ada dalam Perda RT RW. Karena pemerintah pusat pada saat kita menyusun RT RW tidak boleh juga mengurangi LSD, lahan sawah dilindungi. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun misalkan ada yang bergeser, nanti ada mengganti kawasan barunya. Sehingga biasanya program pemerintah itu ada pembukaan sawah baru. Tapi sesungguhnya kalau di Kabupaten Tasikmalaya dengan atau tanpa bantuan pemerintah untuk membuka sawah baru atau penciptaan sawah baru, asal distribusi airnya ada, dengan sendirinya masyarakat sesungguhnya membuka sawah baru. Jadi kalau dalam sejauh ini berjalan, saya 2 tahun sebagai wakil bupati melihat kondisi existing LSD sesungguhnya bukan berkurang. Sesungguhnya kalau kita data secara detail, sesungguhnya dari hari ke hari itu bertambah. Memang ada beberapa kawasan misalkan, kalau kita lihat existing Singaparna, ini kalau saya bilang seperti yang tadi disampaikan, ada anomali kaitan dengan lahirnya Kabupaten Tasik dari Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik sendiri sesungguhnya pindah ke Singaparna itu sesungguhnya itu adalah di lahan basah. Karena Singaparna ada di kakinya Galuhu, yang distribusi airnya juga pusat pemerintahan itu dilintasi oleh irigasi. Maka kawasan yang menjadi pusat pemerintahan atau bangunan gedung dan seterusnya itu harus ada pengganti sawah yang barunya, sehingga jumlah keseluruhan dalam LSD itu tidak terkurang. Itu barang. Terima kasih. Langsung aja yang pertanyaan kedua ya Bang, tadi masih pertanyaan yang sama ditujukan kepada Pak Sekda. Bagaimana langkah dari Kota Tasikmalaya untuk memberdayakan UMKM
Tapi izin Kang Arif, saya ingin menanggapi juga beberapa tadi tanggapan. Pertama dari Kang Aru, kaitan dengan side plan 2 tahun, nah ini kan ini didengar sama publik nih, jadi mohon barangkali diinformasikan di belakang Kang Aru ada staf ahli bidang Ekbang dan PLH Kepala Bapeda. Jangan sampai ini masa di Kota Tasikmalaya side plan 2 tahun bisa selesai kan itu ya. Ini barangkali ini mohon bisa diinformasikan karena saya juga kaget kalau bisa sampai 2 tahun begitu gitu Pak Kang Aru. Kemudian juga tadi kaitan dengan kearifan lokal kita, Sabilungan, Tahu Sawuyunan, ini juga sebenarnya sedang digalakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, Pak Wali Kota. Misalnya tadi disinggung oleh Pak Bambang bahwa kita setiap hari Rabu ada grup yang namanya Wargi Bager. Bagaimana ini kita share, kita ada aplikasinya, kita nerima informasi dari masyarakat terkait dengan keluarga miskin yang perlu dibantu. Dan itu kita share dengan para agnia, pengusaha, pejabat, dan silahkan mereka datang langsung, alamatnya di sini setiap hari Rabu, gantian langsung menyambangi keluarga miskinnya. Nah ini kan bagaimana kita menyambung rasakan lagi bahwa di satu sisi ada keluarga miskin di Kota Tasikmalaya, satu sisi ada para agnia, mungkin mereka tidak terinformasikan, tidak terkomunikasikan. Nah ini kita coba sambungkan dan mudah-mudahan ini bisa menular sehingga nanti bisa itu tidak lagi tingkat kota, mungkin per kecamatan. Di kecamatan keluarga miskinnya di mana, kemudian nanti agnianya berapa, silahkan mereka berbagi, kan tidak harus tiap hari, bisa sebulan sekali, bisa ini. Nah ini itu. Kemudian juga beberapa hal yang lain yang juga sedang dicobakan di Kota Tasikmalaya berdasarkan kebijakan Pak PJ Wali Kota begitu. Kemudian Teh Titin kaitan dengan UMKM, betul ini core-nya Kota Tasikmalaya dan ini ketahanan ekonomi kita. Teh Titin, jadi pertama kita punya PPIK, Gedung Pusat Pengembangan Industri Kreatif yang di Masudi. Nah itu sebenarnya pusat inkubasi bisnis, kemudian juga dia bisa ada tempat pelatihan dan lain-lain, itu juga tolong bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua yang menarik begini, sekarang ini Kota Tasikmalaya sedang bagaimana mengkolaborasikan antara pelaku UMKM kita, terutama banyak pelaku UMKM yang memang dia sudah generasi saya lah begitu ya, yang kadang-kadang tidak hero lagi dengan kaitan dengan bagaimana memasarkan strategi digital. Nah sekarang pemerintah Kota Tasikmalaya sedang menyambungkan, kita sedang menghimpun ada anak-anak milenial dari SMK lain-lain yang memang biasa setiap hari-harinya bergelut dengan medsos begitu, dengan TikTok, dengan Instagram dan lain-lain. Nah ini kita sandingkan begitu dengan para pelaku UMKM. Jadi misalnya satu anak misalnya di SMK dia membantu 10 UMKM untuk bagaimana memasarkan sehingga produk-produknya itu bisa dipasarkan di Instagram, di TikTok, dan lain-lain. Nah ini sedang kita coba. Silahkan nanti berkomunikasi dengan Dinas Indah terkait dengan itu, termasuk juga bagaimana kita agar UMKM ini juga bisa berdaya. Artinya harus banyak juga yang datang yang membeli. Untuk UMKM, mohon izin Pak Sekda kami menyampaikan bahwa memang kita Kota Tasikmalaya punya PPIK dan kami menggali gagasan untuk Tasikmalaya lebih baik. Di sana substansinya ada kota dan kabupaten. Kaitan tadi pertanyaan mengenai UMKM, bagaimana agar lebih mempunyai nilai manfaat lebih. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, juga ada program di Tasikmalaya, itu program yang bekerja sama dengan Tokopedia. Beberapa hari kemarin itu dari manajemen Tokopedia sudah berkoordinasi dengan pemerintahan Kota Tasikmalaya, berkolaborasi, ada aplikasi yang namanya Balantik di Kota Tasikmalaya. Nanti akan diisi insya Allah oleh UMKM dari Tasikmalaya, baik dari kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya ada budidaya ikan cair misalnya di Singaparna, itu bisa masuk. Walaupun memang domisili tidak jadi masalah, ada di adminnya, ada orangnya atau petani ikannya ada di Singaparna. Yang jelas aplikasinya itu milik kita bersama. Kemudian juga ada penghasil palawija katanya di Cipatuja.
itu bisa insert juga di sana di Balanti kita. Nanti insya Allah mungkin bila mana aplikasinya itu sudah selesai itu akan dilaunchingkan dan mudah-mudahan Tasikmalaya baik kota kabupaten bisa ada di dalamnya. Tadi juga ada masukan. Mau siapa dulu? Pak Jenjen mau ngasih masukan? Pak Jenjen boleh nih, Sekretaris P3 Kota Tasikmalaya, Pak Jenjen Zainuddin. Benar nggak? Mohon mic. Boleh minta pendapatnya Pak Jenjen? Ya. Bagaimana nih pendapat Anda nih terkait perkembangan Kota Tasikmalaya saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sebetulnya secara utuh saya belum tidak menyimak langsung karena tidak sejak awal gitu kan hadir. Hanya kalau dari sisi perkembangan ini ada sesuatu yang nilainya sangat penting gitu kan, tetapi bukan di kategori kayak kolom pencapir. Ya ini forum supaya nanti diperbaiki juga gitu ya dari persoalan itu. Ya apalagi gitu kan apa yang menjadi topik yang sesungguhnya yang tadi disampaikan Kang Bubung gitu kan, mohon maaf kalau kemudian pada forum ini kemudian tidak detail ya. Padahal berbicara tentang hal itu saya yakin juga mungkin saja di dalamnya ada evaluasi ya dari sejak 1980-an menggulirkan tentang good and clean government itu. Ya, jadi tidak bisa kita kemudian a priori bosan sih Pak Ade tadi makan itu. Ya, mungkin saja ada yang dibedah. Ini sebetulnya inilah gitu kan yang mudah-mudahan ini menjadi persoalan bersama sehingga harus ada juga gerakan bersama. Ya, apalagi pada prinsip good governance itu sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah itu melakukan kewenangan dengan baik. Dan di sana juga kemudian ada posisi masyarakat bagaimana mengawal dan mengontrol pemerintahnya dalam menjalankan kewenangannya dengan baik. Seperti apakah itu? Jadi kemudian juga jangan sampai jadi kamuflase ini. Ya, apalagi tentang peran-peran masyarakat dari sisi itu. Ya. Mudah-mudahan juga sebetulnya saya tadi itu dikira itu akan membedah lebih detail itu ya, tidak kemudian berbicara parsial. Itu nanti buntutnya saja pada persoalan implementasi. Ya, ketika ditemukan itu. Mudah-mudahan ya ke depan saya berharap juga apalagi dengan judulnya ini TLC. Ya, Tasik Leader Club. Ya, jadi jangan sampai kemudian terdistorsi gitu kan dalam proses perjalanannya. Ya. Dan itu penting apalagi ya tagline tadi juga disampaikan ya oleh salah satu penggagas ini bahwa dari Tasik untuk Indonesia. Terus nanti apa yang bisa disampaikan ke Indonesia? Itu di samping persoalan-persoalan ini sebab butuh juga waktu yang begitu panjang gitu ya berkaitan dengan persoalan-persoalan itu. Saya yakin juga banyak persoalan. Tadi juga Pak Sekda menyampaikan, Pak Wabub juga menyampaikan persoalan-persoalan banyak. Apakah kemudian tuntas dengan melakukan ada program A, program B, program C? Walaupun itu sudah ada kemajuan, bukan hanya pendekatan proyek, sekarang pendekatan program. Tapi kalau hanya pendekatan program juga saya yakin juga akan kalau bukan menjadi gerakan bersama kita. Nah itulah gitu kan yang perlu diinikan termasuk juga dari aspek mekanisme nanti. Siap. Ya karena ini saya kira bukan hanya malam ini ya. Ketika digagas apalagi di grup itu luar biasa ya apalagi satu bulan satu kali nanti bisa lebih inilah itu kan lebih detail walaupun kesimpulannya tidak harus di sini harus mengambil keputusan tapi tergali dengan dengan detail ya kemudian juga akan menambah sebuah hasanah ya bagi kita semua sehingga betul-betul kita bertanggung jawab terhadap daerahnya. Menanggapi apa yang disampaikan tadi para narasumber terkait dengan persoalan good and clean government. Nah, kalau menurut kacamata saya ya ini barangkali bisa terwujud ya manakala dari proses pemilu baik itu legislatif ataupun pemilu eksekutif ya dalam hal ini pilkada dan pileg ini ada sedikit bisa ada perubahan ya karena saya melihat bahwa pemilu-pemilu yang sebelumnya di 2019 terakhir bahwa pola pemilihan pemilu kada kemudian pileg saya masih melihat masyarakat lebih banyak pemilih pragmatis ketimbang rasional. Nah ini jadi persoalan untuk menghasilkan
pemerintah atau pemilu itu melahirkan pemerintah yang bersih dan baik dan bersih ya. Nah itu. Jadi itu menjadi sebuah persoalan karena saya sebagai pelaku, saya terus terang saya ikut 2 kali pemilu legislatif. Ketika saya tidak membeli seperti halnya calon yang lain, membeli suara, saya tidak pernah jadi. Tapi alhamdulillah suara saya bisa di nomor 2 ya. Kalau dalam prakteknya saya melihat ya, sampai masyarakat saya, kebetulan saya juga ketua RW. Di setiap pemilu masyarakat saya ada yang bilang bahwa Pak RW alhamdulillah abdi tadi wengi sebelum hari H kenging 350. Pak RW alhamdulillah abdi kenging 500. Nah, kebiasaan inilah ya. Ketika kebiasaan ini tidak dirubah ya, pemilu ini tidak dirubah ya. Artinya masih pola pikir masyarakat atau dalam praktek pemilihan itu masih pragmatis. Saya kira tidak yakin ya ke depan juga menghasilkan pemerintah yang good and clean government ya. Oke, nyambung boleh sedikit? Karena saya bukan anggota leadership Tasikmalaya, setengah menit saja. Boleh ya, izinkan ya? Boleh. Ya, saya bertemu dengan muka-muka lama di ruangan ini, casingnya saja yang berbeda. Kang Jejen itu dulu dunia hitam, sekarang sudah mulai dunia putih ya. Ini teman-teman lama semua. Siap. Saya Erdiswana Kang. Kembali ke substansi apa yang Kang Bubung sampaikan. Penting saya kira di Tasikmalaya ada individu yang punya keberanian intelektual. Ini karya intelektual. Kalau kita mau jujur, apa yang Kang Bubung sampaikan, kita akan kepada sebuah track yang akan benar. Saya yakin itu. Karena gini Kang Bubung, dulu ketika ya Kang tadi ya 2000 awal ya, ketika kita pegang Blade anggaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya itu jago itu seolah sakral, aya project, aya nilai. Berandai-andai nih Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, ini guru saya Pak Wakil Bupati ini, guru saya ini. Berandai-andai ketika apa yang Kak Bubung sampaikan kita berani mengimplementasikan, kita akan kembali sebuah track yang benar. Ada digitalisasi anggaran di sana sehingga ruang publik bisa melihat apa yang dikerjakan dan semua bisa berpartisipatif secara objektif. Apa yang Kang tadi disampaikan ini kan sebenarnya transaksional, Pak Bu ya, kita kan harus berani untuk move on saya kira, untuk hijrah lah dalam konteks yang sesungguhnya. Jadi kenapa zaman jahiliyah kita pegang terus dengan sebuah jadwal hijriah? Kita harus berani untuk hijrah dalam konteks administratif saya kira. Ada Kang Bubung di sini yang saya kira secara faktual, saya beberapa bukunya saya pegang Pak. Saya punya buku-bukunya, ditandatangani oleh beliau. Jadi saya sudah membaca apa kalau belum beruntung gitu. Jadi ini penting saya kira bagaimana dibedah secara objektif Pak Bambang ya. Kalau saya BPS Pak dulu Pak di Sutomo Pak di Jakarta, saya mengerti secara bagaimana kerja BPS, saya mengerti. Saya orang lapangan Pak. Jadi kira-kira ini Radar, terima kasih. Saya kira apa yang Kak Bung sampaikan butuh saya kira kita mengawal semua. Mumpung kita masih hidup Kang Jajan ya. Karena ini muka-muka lama sebetulnya. Saya ternyata bertemu di ruangan ini. Setengah menit berlalu Kang, hatur nuhun. Siap. Intinya adalah esensinya kembali ke kita, kembali ke substansi. Hari ini kita diskusi tentang bedah buku Kang Bubung. Kita fokus ke sana dulu, ke tracknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tanggapan? Boleh. Oh, ya udah karena memang temanya ini bedah buku, beliau juga ada kesempatan berakhir. Terima kasih Pak Sekda, Pak Wabub, Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian, para tokoh Tasikmalaya. Tidak lupa ini Pak Dadan, apunten belum lapor nih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini justru ini alhamdulillah ini ketika kita membicarakan ada yang pandangannya support, kemudian juga subordinat gitu, ada juga yang tengah-tengah begitu, itu menandakan bahwa kita di alam demokrasi dan di kita memang ini sangat kaya dengan ide dan gagasan begitu. Tetapi satu hal yang penting bahwa kita ini semua ada di dalam lingkungan society, ada yang society.
Dan kita berbicara tentu saja di sisi pemerintahan yang harus governance untuk apa? Ya untuk mewujudkan to realize the welfare of society, kesejahteraan masyarakat. Tidak mungkin Pak, kalau kita itu, ya ini kembali kita ke based on knowledge. Tidak mungkin kita tidak berteori hidup ini. Kalau dari sisi manusia sebagai makhluk yang beriman, kita percaya kepada kepercayaan kita, kepada agama kita. Ketika kita berbicara hidup terkait transaksi bisnis, transaksi dunia, transaksi teoritis, pasti kita berdasarkan research, berdasarkan ilmu. Ilmu didapat dari research. Barangkali ini kita harus ingat Pak, dengan proses seperti ini. Kalau kita berpikir kritis. Nah kembali lagi tadi, justru ini kalau Pak Abah ini Pak Ade terima kasih sampai ke anak gitu, mungkin Abdi Pak Ade lebih dari anak. Lebih dari anak sehingga menimbulkan buku ini Pak. Begitu. Nah ini ini kita bersama-sama pikirkan, sama-sama kita sepakat untuk mendorong pemerintahan yang good and governance, good and clean government. Untuk apa ya? Tugas utama pemerintah kan mensejahterakan masyarakatnya. Itu tadi Pak Bapak Ibu menyampaikan masalah manajemen ASN itu one of eight the program of KPK, ya pencegahan itu manajemen ASN Pak. Satu tidak boleh ada di bab 9 di sini Pak. Kemudian itu barang dan jasa Pak, tidak boleh itu setiap yang dikeluarkan oleh negara harus dicatat. Setelah dicatat kita laporkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah itu ada 4 Pak. Laporan pemerintah itu ada 4. Yang bersifat laporan keuangan satu garis lainnya bersifat laporan kinerja. Apa itu? Kalau keuangan namanya financial reporting, ya, there are 7 element. Ya, 1 laporan realisasi anggaran. Harus baca itu LRA. Kemana arah LRA ini? Belanja pegawai kita berapa? Belanja modal kita berapa? Realisasinya berapa? Siapa yang melaksanakan? Perencanaannya bagaimana? Evaluasi oleh kita. Hasilnya seperti apa? Nyambung ke neraca 2 Pak. Setelah itu kita punya ekuitas. Dari neraca itu ada laporan perubahan ekuitas. Setelah itu juga kita robah lagi ke perubahan saldo. Untuk apa saldo? Untuk bekal kita di tahun yang akan datang. 4 itu Pak. Kemudian 5 itu laporan operasional, menggambarkan accrual basis dari pencatatan laporan keuangan kita yang sudah hebat di negara kita itu. Jadi dengan accrual ini kita hak dan kewajiban pemerintah itu tidak akan hilang. Seperti itu. Ada yang dibayar di muka kita catat. Ada yang kewajiban kita belum dibayar kita juga harus catat. Masih ada Pak di negara-negara yang lain dan juga di kabupaten kota di kita itu masih ada yang belum Pak. Makanya riweuh, ada yang belum dibayar. Ada yang dibayar tidak sesuai standar. Ada yang sudah diterima barangnya belum dibayar juga. Nah itu menggambarkan tidak nyambungnya antara laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo dengan neraca yang ada. Itu laporan keuangan satu Pak. Satu lagi sektor di other side ya, laporan kinerja itu laporan keuangan performance reporting. Ada 3 Pak. Ada laporan pemerintah penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada laporan keterangan pertanggungjawaban dan ada laporan akuntabilitas. Nah ini justru dengan ini kita tertib dan itu pertama ya based on the regulation. Pasti ketika berbicara Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 16 bagaimana hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, turunkan lagi ke penyelenggaraan pemerintahan di Undang-Undang nomor 25 ya Pak ya tahun 2023 sorry. Kemudian juga ada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara bahwa itu harus dilakukan dengan tertib, efisien, tepat dan tertib anggaran. Jadi ini berarti dengan dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian harus dibangun good and clean government ini. Kita sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir di studio Radar TV kali ini. Dan kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir, saya sampaikan terima kasih banyak. Dan jangan kapok nanti hadir di TLC berikutnya kalau ada undangan, mohon izin. Demikian episode TLC kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan kembali di episode TLC berikutnya
insya Allah. Sampai jumpa di televisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.